Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di Genio Edi. Seperti biasa akan saya bahas pergerakan indeks kita hari ini dan menu back close yang saya berikan hari ini ya di grup umum maupun di grup Rekom akan saya kasih lihat ya. Jadi hari ini saya memberikan menu back close di grup umum juga ya. Dan saham-saham yang di request teman-teman serta ya saham yang saya berikan di grup Rekom juga nanti akan ada saya kasih lihat apa ke grup Telegram saya karena saya biasanya share di sana ya saham-saham yang saya berikan itu biasanya saya share juga di kasih screenshotannya lah biasa saya begitu di grup umum ya. Dan kita bahas dulu untuk indeks kita ya. Untuk indeks kita ya sudah turun tapi belum jelek ya. Turunnya dalam dalam banget hari ini ya. 1,5% sempat ke sana tapi ya kalau menurut saya nih harus ada ini lampu kuning lah, tapi belum terlalu gimana sih. Dia ada support lagi di 6940. Nah, selama dia masih bertahan di 6940 kemungkinan masih bisa naik. Ya, masih bisa naik ke 7000-nya sampai ke 7040. Ya, selama 6940-nya kuat di sana, kemungkinan masih bisa mantul ya. Kemungkinan masih bisa mantul. Tapi kalau jebol, ya mungkin dia akan turun ke 6900. Nah, kalau 6900-nya jebol, nah itu bisa pembalikan arah jadi downtrend kembali ya untuk indeks kita. Sebelum itu, oke kita ini deh kita ke grup umum saya ya. Ini teman-teman saya kasih lihat screenshotnya. Ini grup saya teman-teman. Ya teman-teman yang mau join grup saya silakan link ada di bawah. Ini grup umum saya pemahaman saham. Yang mau join silakan. Ini tiap sore saya kasih request saham. Teman-teman yang ada di grup saya biasanya komennya saya buka di jam 3-an ya. Habis itu teman-teman saya bilang kalau mau request ya silakan request. Ini kan saya bukan requestan ini seperti ini. Ya, ini saya tulis ya jam 3:07 ya teman-teman tinggal buat saja 15 saham nanti akan saya bahas di YouTube saya. Dan hari ini saya memberikan menu buy close cars ya. Jelas kita sudah cuan gede ya. Ini saya kasih lihat ya carsnya. Ini kemarin ya. Ini sebenarnya menu buy close kemarin ya tanggal 4 November di grup umum dan di grup rekom tanggal 4 November. SL-nya belum sama sama sekali belum tersentuh ya. SL-nya belum sama sekali belum tersentuh dan saya sering ngomong di YouTube bahwa ini saham saya yang saya rekomkan belum jalan. Ya saya fair. Saham yang belum jalan saya kasih lihat juga. Bukan saham yang cuan saya teriak-teriak saya bilang ini loh saham saya cuan semua. Enggak, saya tidak pernah menggaransi saham saya 100% pasti cuan. Enggak, saya enggak pernah klaim seperti itu. Ya puji Tuhan, kemarin saya bilang kasnya belum jalan ya. Mungkin ini eh, saham yang belum jalan, saya bilang. Cek saja video-video saya sebelumnya. Dan hari ini puji Tuhan naik. Ya bukan karena saya hebat ya, mungkin karena kehendak Tuhan, Tuhan kasih cuan ya cuan. Ya, bukan kita yang hebat, cuma kita manusia biasa ya. Sekarang kita ada berikan juga nih. Ini juga di grup umum juga saya kasih kan ini. Ini tanggal tanggal 4 ya sama, tanggal 4 November ini kemarin tanggal 4 November saya berikan di grup umum juga nih Cars 87 89 ya. Lalu lalu kalau di grup Rekom ini juga ada KRYA kita beli kemarin tanggal 8 ya, tanggal 8 dan sempat ada drama-drama akhirnya sampai ke TP2-nya. Kita sudah cuan di atas 10% hari ini. Ya, market merah, rekom kita semuanya naik lumayan tinggi. Puji Tuhan ya. Hari ini saya kasih satu saham atau satu saham kalau nggak salah yaitu BBYB itu masih di harga modal, belum jalan sih ya. Itu belum jalan BBYB kita ya. Di grup rekom tadi hanya beri BBYB. Kalau kayak untuk diskusi itu ada beberapa saham dan semuanya naik. Kayak OVCR saya sudah bilang kalau mau mau beli ya beli pas merah hari ini naiknya lumayan kenceng juga sampai 145 ya tadi. Dan ini menu buy close ya. Nih jelas ya. Tadi jam 2:13 saya bilang beli lagi Cars menu buy close. Cars menu buy close jam 2:13. Coba antri 8990 nggak dikasih ambil di 91. 91 pasti dapat. Ya, saya jelas tulis di sini kalau nggak dapet boleh di 91 ambil saja ya ambil saja. Kalau teman-teman yang kemarin tanggal 4 4 kan kita sudah ambil tuh 87 89. Nah, teman-teman mau average beli lagi di 91 ya. Karena saya infokan suruh beli lagi. Ya, teman-teman beli hari ini arah. Puji Tuhan, arah ya. Ini sama. Sama di grup Rekom juga sama nih tanggal 10 November kan. Jam 2:13 sama. Jamnya sama nih. Ini juga tanggal 10 November. Saya share di grup umum jam 2:13 juga sama. Kalau memang saya mau berikan, saya tidak akan
curangin teman-teman grup umum untuk kepentingan grup rekom. Ya kalau memang saya nggak mau kasih, saya nggak kasih. Ya, tapi kalau saya mau kasih, kita belinya bareng-bareng sama-sama, harganya sama. Ya, dan di grup umum saya tidak tiap hari berikan. Ya, saya nggak berikan paling seminggu maksimal 3 kali lah menu buy close. Biasanya 2 kali. Dan kalau di grup rekom itu ada menu scalping, ada menu swing, ada menu buy close. Ya, nah, KRYA kan kemarin menu ini, menu jam 10.43, tanggal 8 November. Hari ini, 2 hari saja kita sudah cuan di atas 10%. Ya, itu salah satu contohnya berbeda dengan grup umum dan di grup rekom. Ya, kalau di grup umum saya kasih ya kasih. Tidak akan saya jebak teman-teman. Misalnya grup grup rekom sudah ambil duluan, saya malah supaya saham ini naik, saya berikan di grup umum supaya diangkat enggak. Kalau memang saya mau berikan, kita beli sama-sama, harga sama, di jam sama. Sama kan? Saya nggak bohongin teman-teman kok. Ini saya berikan tanggal 10 November di grup umum. Ini juga sama di grup Rekom. 10 November jamnya juga sama, jam 2.13, jam 2.13. Ya, cuma bedanya targetnya saya nggak kasih. Ya, saya cuma kasih area beli. Nah, kalau grup Rekom itu jelas. 92 break akan ke 95, 98. Ya, saya tidak suruh jualan di 94. Ya, hari ini arah sampai ke 96. Ya, Anda sudah cuan berapa persen? Apalagi teman-teman yang beli dari 87. Ya, tambah muatan lagi tadi di 91. Ya, di hari ini dikunci arah. Puji Tuhan, sudah cuan langsung. Ya, menu buy close-nya langsung cuan. Ya, biasanya orang kasih menu buy close kan di jam 2.50-an saat market berhenti. Kalau saya biasanya saya kasih saat jam market berjalan supaya kalau dia naik ya kenceng itu kita sudah cuan. Dan ini cash juga kita beli kemarin. Nah, ini di grup umum ya. Saya juga suruh beli. Ini jelas Kak plannya tanggal 9 November. Hold ya, ini kan yang kita beli tanggal 4 November 87 89. Nah, tanggal 9 November semalam jam 2.13 ini di grup Rekom, saya suruh hold, semoga arah. Mau masuk silahkan, jelas ya. Dan kemarin closingnya 88. Hari ini closingnya 96 arah. Ya, suruh beli lagi di 91. Tambah lagi arah ya. Anda cuan berapa banyak dari satu saham? Ya, itu namanya average up. Ya, average up kita bukan hanya average down saat saham turun bawa ambil lagi, enggak, kalau saat saham saham naik kita boleh tambah muatan lagi. Ya, contohnya salah satunya di Cars. Ya, semua plannya jelas ya, dan teman-teman jika mau mau ikut kelas ya, ikut kelas ini kelas terakhir di tahun ini ya, dan kemungkinan tahun depan juga harganya naik ya, dan nggak tahu kapan dibukanya lagi. Ya, ini bentar-bentar saya kasih lihat, saya jarang jarang ini sih ya, jarang, bentar-bentar saya jarang share sih kelasnya ya, karena sudah mau penuh. Jadi ya udahlah, saya nggak share lagi nih. Ya, ini tanggal 2 sampai 3 Desembernya ini analisa-analisa yang saya pakai akan saya bongkar nanti di kelas. Ya, biaya kelasnya 975.000 ya, dan semuanya akan direcord, direkam, dan saya bimbing sampai teman-teman bisa trading sendiri. Ya, jadi nggak mungkin teman-teman kalau mau serius di saham cuma berharap disuapin terus sama orang. Ya, beli ini loh, beli itu loh, nggak boleh. Anda harus punya pegangan analisa yang bisa buat teman-teman cuan setiap bulannya. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini semua teknikal. Jadi teman-teman yang benar-benar nggak ngerti saham sama sekali, ya memang saya buka kelas untuk teman-teman yang nggak ngerti, yang sama sekali nggak ngerti, akan saya bimbing sampai bisa. Itu gunanya saya buka kelas. Ya, nggak harus teman-teman ikut kelas saya, teman-teman ikut kelas yang lain nggak masalah. Yang penting teman-teman trading, tahu analisa, itu aja. Jangan anggap saham itu berjudi. Oke, seperti itu ya, puji Tuhan. IHSG minus sampai 1,5%, saham kita malah rata-rata cuan di atas 10% ya. Ya, puji Tuhan. Bukan kita yang hebat ya, Tuhan yang berkehendak pasti cuan lah. Yang penting kita niatnya tidak mencurangi orang ya. Itu saja. Ya, kalau memang harus stop loss ya kita stop loss bareng-bareng. Kalau cuan ya kita cuan bareng-bareng. Ya, begitulah ya. Oke, ya kita bahas cashnya bentar ya. Karena ini tadi menu buy close kita. Kita sudah cuan. Hitung saja teman-teman. Ya, saya kasih ini deh. Bentar ya. 91. Kalau tadi beli di 91 teman-teman, pasti dapat kok. Nggak mungkin nggak dapat. Karena sempat dikasih 91. Nggak mungkin nggak dapat. Anda sudah cuan, sudah hampir di atas 5%. Dan di kunci arah sangat menarik. Besok kemungkinan masih bisa naik ya. Ya, 98 ke 102 lah ya. Dan ini juga saya sempat bahas kok di video kemarin, saya bilang.
kelasnya masih bagus kok. Dan saya bilang kemarin kita ambil di sini tanggal 4. Cek saja video kemarin ya. Saya bilang kita kemarin beli tanggal 4 ya di 89 maksimal ya. Nah, closing kemarin kan 88. Itu saya infokan suruh ambil lagi. Ya, tadi suruh ambil lagi di 91. Ya, Anda sudah cuan berkali-kali lipat ya. Muatan Anda sudah lumayan banyak. Ya, Anda mau jualan di arah bisa karena jadikan bid ya. Puji Tuhan ya, cuan cuan lumayan hari ini kelasnya. Ya, intinya teman-teman sudah cuan jadi ya udah pandai-pandai saja lah karena sudah cuan. Intinya gini, masih oke selama dia bertahan di atas 93. Ya, resist selanjutnya 98 102. Oke, lanjut ke saham-saham yang di request ya. Pertama, bentar saya lihat dulu, benar. Pertama Fire. Fire masih masih oke kok, masih uptrend kok. Selama tidak jebol lebih dari 270-nya oke kok, masih uptrend kok. Ya, resisten sekarang ada di 286 sampai 300 lah maksimal. Masih oke kok, masih uptrend. Lanjut Hedit. Tapi ini agak-agak semi-semi gorengan ya untuk Fire. Hedit Hedit Gini deh, headache kalau 8 dia 78 80 itu support dia. Kalau sampai jebol 78 dia akan ke 76. Kalau sampai 76-nya jebol juga itu bahaya, hati-hati bisa konfirmasi downtrend. Tapi untuk sekarang dibilang jelek belum ya, masih masih tidak terlalu jelek. Ya kemungkinan kalau dia mantul dari 80-nya atau 78-nya kemungkinan masih bisa ke 84 maksimal ke 88 lah ya. Posisinya masih di persimpangan atas kok untuk Hadid. Tapi ini agak-agak semi-semi gorengan juga ya untuk Hadid ya. Lanjut ke PTBA. Ya anjlok ya dalam ya, karena IHSG-nya turun dalam ya, wajar terbanting begini. Dan saya malah nggak ada koleksi saham saham batu bara. Dan ini cukup menarik kok, PTBA ini kalau dia bullish ini enak, banyak gap di atas ya. Kita tunggu, saya akan incar ini saham. Benar, saya akan incar ini saham. Saya akan berikan di grup rekom nanti. Ya kita cicil beli nanti. Ini lumayan nih ya, banyak gap yang belum ditutup. Ya, ada banyak gap yang belum ditutup dan PTBA ini saham-saham kita lihat saja nanti seperti apa PDB-nya. Untuk sekarang ya masih downtrend ataupun tidak uptrend ya. Memang posisinya tidak uptrend untuk PDBA, wajar turun. Ya kalau sampai jebol 3.400 dia akan lanjut naik penurunan, tapi sekarang masih ada support di 3440, 3450. Kalau bisa kuat ya kemungkinan bisa naik lah, tutup gap di 3660-nya ya. Lanjut, tapi posisinya jelek ya untuk PDBA ya, lagi downtrend juga. Bisa mantul ya bisa saja. Lanjut ke Adro sama ya, sama juga gap down sekarang. Posisinya kurang lebih kayak PTBA ya, 3450 ya itu support. Kalau bisa mantul kuat ya kemungkinan retest dulu ke 35 20-an maksimal, tutup gap ke 3600-an, tapi kapan ditutup saya nggak tahu, apakah langsung bisa ketutup saya nggak tahu ya, apakah bisa langsung ataupun dia turun dulu, kita lihat saja ya. Tapi sekarang memang lagi downtrend juga untuk Adro. Lanjut ke ADMR. ADMR masih tidak terlalu buruk ya, masih lebih aman lah kalau saya lihat karena masih di persimpangan atas dengan bertahan di atas 1800 sampai 1780 itu masih cukup oke untuk ADMR, masih ada potensi untuk retest resist 1830 sampai 1850 dulu ya. Posisinya masih di persimpangan atas untuk ADMR. Lanjut ke WMPP. WMPP masih oke lah ya, tidak terlalu buruk untuk sekarang. WMPP berpotensi uptrend, apalagi kalau bisa jebol 155 itu resist terdekat ya, 152 155 itu resist. Kalau bisa break lanjut ke 160, tapi kalau nggak bisa break 155 kemungkinan retest ke 145 142. Dia posisinya mencoba uptrend untuk WMPP, cukup menarik ya. Lanjut ke ini saham baru nggak ada ya teman-teman, BSBK nggak ada, saham baru nggak ada ya, BSBK nggak ada, belum ada karena saham baru. Dan juga Pola dibilang buruk belum ya, masih uptrend ya. Tapi kalau memang teman-teman ambil, ya teman-teman harus batasi resiko di kemungkinan kalau tidak mantul ke 108 hati-hati, lebih baik lepas. Ya, kalau tidak mantul 108-nya. Tapi kalau bisa mantul, kemungkinan masih bisa lanjut naik.
Ya kemungkinan bisa ke 122 sampai 130-an. Ya kalau 108-nya kuat. Kalau 108 nggak kuat sampai 105 nggak kuat, hati-hati ya bisa jebol di bawah 100. Ya posisinya sekarang sih masih uptrend ya untuk pola. Dan ini memang saham-saham semi gorengan, hati-hati saja ya. Tapi masih oke kok. Secara teknikal dia masih uptrend. Lanjut ke Indo. Indo downtrend ya, masih downtrend ya. Masih cenderung downtrend karena tidak bisa break di atas 120, dia akan turun dulu biasanya. Retest lagi ke 113 sampai 110. Kalau sampai jebol 110, dia akan kembali turun bisa ke 105 sampai 100. Tapi kalau masih kuat dan bertahan di atas 110, 113-nya kemungkinan ya naiknya juga terbatas 118, 120-an gitu. Gitu aja. Nah, posisinya belum oke. Masih belum oke untuk Indo, cenderung masih downtrend. Lanjut ke base. Ntar, base. Base. Ntar ya. Base juga lagi downtrend ya, sangat downtrend ya, sangat downtrend sekarang lagi di bawah banget. Ya, intinya gini, Base ada support kuat di 130, tidak boleh jebol. Kalau jebol dia akan turun lagi, tapi kalau masih bertahan 130 oke. Kemungkinan dia akan bertahan atau ngetes ke 138 maksimal 142. Yaitu resist kuat untuk Base. Posisinya jelas lagi sideways di bawah alias sangat downtrend untuk Base. Dan juga BBYB. Nah, ini menu tadi ya saya berikan. Ya, masih oke lah. Belum terlalu buruk ya. Selama gini deh. Selama 850-nya kuat, santai saja untuk BBYB. Ya, tapi kalau memang jebol 850 ya buang. Ya, karena Anda juga minusnya nggak dalam kok. Memang 2%, nggak sampai 2% juga kok. Ya, kita ambil di berapa tadi. Ya, nggak sampai 2% kok. Kalau memang jebol 850 ya lepas. Nggak usah dipaksa hold. Tapi kalau bertahan 850 berpotensi untuk uptrend. Ya, ini posisinya lagi di persimpangan, tapi dia persimpangannya mau ke atas. Nah, ini cukup menarik buat saya. Apalagi bisa break 900 jadi support. Lumayan nih bisa ke 950 sampai 980 dulu. Ya apalagi kalau 900 aja boleh ya. Tadi dia mencoba naik tapi gagal dan dia sempat turun sampai ke 850-an tapi mantul. Ya closing mantul. Jadi ya peluangnya sih kalau saya lihat masih ada kecenderungan untuk naik ya. Intinya Anda harus tetap pakai plan ya, harus stop loss di bawah 850 supaya nggak terlalu dalam karena kalau 850 jebol kemungkinan bisa ke 830 sampai 800 ya. Apalagi kalau jebol 800 itu balik arah jadi downtrend kembali. Ya di sekarang mencoba uptrend tapi belum confirm saja. Ya, kalau dia sampai konfirmasi uptrend ya itu enak ya, itu enak. Naiknya lumayan tinggi biasanya. Ya intinya sekarang ada resist di 900 dia harus break ya. Kalau bisa break 900 lanjut tuh bisa ke 930 dulu sampai 950, 950, 980 sampai 1000 ya. Kalau saya lihat risk rewardnya menarik ya untuk BBYB. Intinya Anda jangan ngeyel. Kalau memang dia sudah gagal naik, Anda harus lepas. Bisa pindah ke saham lain. Gitu saja ya. Dan juga Goto. Goto nggak oke ya. Nggak oke. Masih cenderung downtrend ya. Karena dia gagal break 200 ya. Kepentok. Dan sekarang dia bisa turun lagi ya. Kalau saya lihat. Ntar. Kenapa gini tulisannya? Kemungkinan bisa tes ke 185 sampai 180. Kalau sampai jebol 180 dia melanjutkan penurunan. Tapi kalau bisa mantul, ya dia retest lagi ke 192 sampai 200 lagi ya untuk Goto. Posisinya sangat downtrend ya untuk Goto. Arahnya masih downtrend banget. Lanjut ke Excel. Excel juga lagi posisinya lagi downtrend ya untuk Excel. Arahnya sudah menukik ke bawah. Support 2380 kalau sampai jebol dia akan turun bisa ke 2350 sampai 2300. Tapi kalau mantul atau bertahan di atas 2380 mungkin dia akan tes ke 2420 sampai 2450 lah. Itu resist kuat dan posisinya cenderung lagi sideways di area bawah ya untuk Excel. Cenderung downtrend sih kalau saya lihat. Lanjut ke IP. IP dibilang bagus tidak, tapi dibilang jelek tidak juga. Ini begini, IP itu kalau memang dia break di bawah 2114 lepas ya, jangan di hold ya teman-teman. Kalau teman-teman ambil IP 214 buang kau jebol. Tapi kalau bertahan masih oke, apalagi bisa masih bisa peluang naik ke 23
bentar, 226 sampai 240 lah. Itu resist kuatnya untuk IP. Intinya batasi resiko 214, kalau jebol buang ya. Karena turunnya bisa lumayan, bisa ke 200 ya. Intinya kalau 214 jebol lepas saja. Posisinya sih lagi di masih cenderung oke, tapi dibilang bagus-bagus banget enggak ya. Dibilang jelek juga enggak untuk IP. Masih di persimpangan atas kok untuk IP. Lanjut ke pola. Pola. Pola kan udah 2 kali ya. Udah saya bahas. IP, Kijen, Kizen, Kijen. Udah, nggak ada lagi. Habis ini terakhir. Kijen belum uptrend ya. Belum uptrend. Ya ada resist kuat. Bentar saya lihat dulu. 210, 216. Kalau tidak mampu break ya dia akan turun lagi. Ya dari tes lagi ke, bentar saya lihat dulu. 198, 190. Kalau sampai jebol 190 dia akan melanjutkan penurunan kembali. Karena posisinya masih belum oke ya, masih belum oke. Tapi sekarang dia ingin mencoba kembali uptrend. Dia akan tes resistnya tadi 210 nggak kuat. Ya kalau kita lihat kemungkinan masih bisa tes resist ke 210 sampai 216. Dia harus break di atas itu dan jadikan support, itu baru bisa dikatakan dia kembali uptrend. Tapi untuk sekarang masih belum ya, masih belum uptrend untuk Kijan ya. Kalau dia kepentok ya dia akan turun. Ya paling tidak ke 198 dulu, 190 lah. Kalau 190-nya sampai jebol ya dia kembali downtrend. Oke, mungkin untuk Kijan ya, untuk Kijan masih di area bawah. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga kita selalu diberkati. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan diberkati oleh Tuhan. Kesehatannya jangan lupa terjaga dan jangan lupa bersyukur. Apapun yang kita dapatkan semuanya dari Tuhan ya. Jangan lupa bersyukur pada Tuhan. Terima kasih. Salam, Tuhan.